Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linier suatu variabel yang memuat nilai mutlak. Seperti itu ya. Aduh, kok judulnya panjang banget? Gak apa-apa sih. Intinya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari nilai mutlak ya. Definisi nilai mutlak. Gampang kok ini. Nilai mutlak itu biasanya dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini ya. Tanda kurung nilai mutlak dari suatu, misalnya ada X di dalam nilai mutlak ini memiliki dua arti ya. Yang pertama adalah positif X jika nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai X-nya bisa jadi negatif jika X itu bernilai kurang dari 0. Seperti itu ya. Untuk definisi nilai mutlak, sesederhana ini saja. Dan barulah kita membahas mengenai apa itu persamaan dan pertidaksamaan linier suatu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini dia punya sifat-sifatnya nih adik-adik. Yang pertama, untuk yang persamaan dulu ya. Cirinya persamaan ya ada tanda sama dengan. Misalnya, jika ada nilai mutlak suatu X sama dengan A, maka nilai X ini memiliki dua nilai, yaitu yang X bernilai positif A atau nilai X ini bernilai negatif A. Seperti itu. Oke, itu untuk persamaan. Bagaimana untuk pertidaksamaan? Nah, andaikan di sini ada nilai mutlak X yang kurang dari atau sama dengan A, seperti itu. Ini berlaku jika dan hanya jika X-nya ini lebih dari sama dengan negatif A dan X-nya ini kurang dari sama dengan positif A. Jadi nilai X ini berada di antara negatif A sampai A. Seperti itu. Apabila di sini ada sama dengan, maka ini juga ada sama dengan. Jika tidak berisi sama dengan atau kurang dari saja, maka di sini juga tandanya kurang dari, dan di sini juga kurang dari. Tergantung ya. Apabila nilai mutlak X-nya ini lebih dari A seperti ini tanpa sama dengan ya, maka ini berarti jika dan hanya jika nilai X-nya kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari positif A. Perhatikan di sini tanpa sama dengan, di sini juga tanpa sama dengan, dan tanpa sama dengan. Kalau seandainya di sini ada sama dengannya, berarti di sini juga disertakan tanda sama dengan. Seperti itu. Jelas ya kira-kira ya? Ini sifat-sifatnya. Ini definisi nilai mutlak. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, supaya lebih mudah memahami. Nah, contoh soal 1 ini mengenai bentuk sederhana dari harga mutlak sekian ditambah sekian dikurang sekian untuk X-nya kurang dari negatif 1/2 adalah dia minta bentuk sederhana. Ini belum masuk ke persamaan, belum juga masuk ke pertidaksamaan. Ini tipe soal ini mutlak mengenai pengertiannya dulu, definisi dari nilai mutlak itu sendiri. X kurang dari negatif 1/2, ini kata kuncinya, berarti kita bisa menguji titiknya dulu ya. Kita bisa mengumpamakan X ini
menjadi nilai apa saja, yang penting dia kurang dari negatif 1/2. Kalian bisa pilih titik yang sederhana. Misalnya negatif 1. Negatif 1 itu kan memang kurang dari negatif 1/2. Bisa kita substitusi di sini dulu. Nah, untuk yang tanda mutlak 4x tambah 2. Apabila kita substitusi nilai x-nya negatif 1, maka ini bernilai negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif ya, karena di sini jadi negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2. Maka di sini berarti berlaku untuk nilai 4x plus 2-nya yang bernilai kurang dari 0 dong, karena dia nilainya negatif. Maka kita bisa, ini harga mutlaknya ini kurang dari 0, sehingga ini akan bernilai negatif. Ya, kita gunakan yang ini menjadi negatif dari 4x tambah 2. Oke. Lalu untuk rumahan nilai mutlak yang kedua, yaitu 1 dikurangi 2x. Kita substitusi lagi nilai x-nya dengan negatif 1. Maka nilainya akan menjadi positif apa negatif? Positif ya, 1 tambah 2. Gitu dong jadinya. Positif 3, sehingga nilai 1 min 2x ini adalah lebih dari 0, alias positif. Jadi kita pakai nilainya dari positif 1 kurang 2x. Gitu ya. Supaya tidak bingung nih nilainya positif apa negatif nih, kayak gitu. Jadi kita bisa menentukan positif atau negatifnya dengan pengertian tadi. Oke, langkah yang ketiga sama juga untuk nilai mutlak dari x dikurangi 4, gitu ya. Nilai mutlak dari x dikurangi 4, kita substitusi nilai x-nya negatif 1, sehingga kita dapatkan negatif 5. Negatif lagi berarti x kurang 4 ini bernilai kurang dari 0. Demikian, sehingga ini kita bisa gunakan nilai negatifnya ya, dari x dikurangi 4. Sehingga bentuk sederhana ini kita sediakan lagi sesuai dengan yang ini dong. Yang pertama nilainya negatif dulu, berarti negatif 4x tambah 2, kita langsungkan saja jadinya negatif 4x dikurang 2 gitu dong. Dikurang 3 kalinya yang ini dong, 1 dikurangi 2x. Berarti kita pakai ini nilai positif. Demikian sehingga 3 kali 1, 3. Negatif 3 kali positif 1 adalah negatif 3. Negatif 3 kali negatif 2x adalah positif 6x gitu dong. Lalu yang di sini tambah dari yang ini, tambah dari negatif langsung berarti dikurangi dong. Dikurangi min 1 kali x adalah min x. Min 1 kali min 4 adalah positif 4. Jadi seperti ini bentuk sederhananya. Sedemikian sehingga kita dapatkan, bisa kita gabungkan yang sejenis yang sama-sama variabel x dulu. Negatif 4x tambah 6x dikurangi x. Gitu dong ya. Negatif 4 tambah 6 dikurangi 1. Berapa? 1x ya. Lalu yang ini 2 dikurangi 3 tambah 4. Negatif 2 dikurangi 3 tambah 4. Berapa dong? Negatif 1. Jadi jawaban akhirnya adalah, bentuk sederhananya adalah x dikurangi 1. Seperti itu. Bagaimana? Sederhana bukan? Oke, untuk yang nomor 2, himpunan penyelesaian dari ini, kita gunakan definisi nilai mutlak dulu ya. Untuk persamaan yang ini, kita lihat, untuk persamaan kita gunakan sifat yang A. Berarti bisa bernilai
A-nya bisa bernilai positif dan negatif. Atau negatif, atau. Demikian sehingga kita buatkan 2x tambah 1, yang pertama bernilai positif 4. Kita sederhanakan, kita dapatkan jadinya positif 3, maka di sini x-nya adalah 3/2. Atau 2x tambah 1-nya sama dengan negatif 4 gitu dong. Jadi 2x sama dengan negatif 5, x-nya sendiri bernilai negatif 5/2. Bagaimana menulis himpunan penyelesaian? Biasanya kalau yang baku itu aturannya begini, kalian harus tuliskan kurung kurawal dulu. Ini kurung kurawalnya belum sempurna ya. Seperti ini. Ditulis dulu x sedemikian sehingga. Nah, ini seperti L kecil ya, tapi lebih panjang. X sedemikian sehingga dibacanya seperti itu. X-nya bernilai, kita urut dari yang terkecil dulu. Antara ini dan ini siapa yang duluan? Berarti min 5/2. Yang kedua adalah 3/2. Seperti ini. Itu cara menulis himpunan penyelesaian dengan aturan baku ya. Ada juga yang menuliskan x demikian sehingga negatif 5/2, 3/2 dengan x elemen bilangan real. Boleh seperti itu. Seperti ini aja juga boleh. Oke, gampang ya. Lanjut ke contoh soal 3. Jika x1 dan x2 merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari yang ini, tentukan nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, perbedaannya yang ini dengan soal nomor 2. Kalau yang soal nomor 2 ini persamaan juga, ini juga ada persamaan ya. Persamaan, tapi ada rumah nilai mutlaknya ada 1. Kalau yang ini ada berapa? Ada 2 dong. Tapi kalian ada lihat pola kesamaan nggak di antara 2 yang ini? Ada ya, isinya sama-sama 3x dikurangi 4. Jadi kita bisa gabungkan yang ini dengan yang ini, taruh di sebelah kirinya sama dengan. Jadi penyelesaiannya ini kan 4 kalinya 3x dikurangi 4. Nilai mutlak dari 3x dikurangi 4. Kalau yang ini kan kalau nggak ada angka di sini berarti koefisiennya ada 1 dong. Sini 1 kalinya nilai mutlak 3x dikurangi 4. Boleh dong ini dibawa ke kiri semua, jadi 4 dikurangi 1 adalah 3 kalinya 3x, harga mutlak 3x dikurangi 4. Seperti ini. Dan 6-nya pindah ke kanan, jadilah dia positif 6. Sudah lebih sederhana kan? Jadi kita hanya punya 1 rumah nilai mutlak. Kemudian bagaimana mengubah ini biar jadi koefisiennya adalah 1? Ya sama-sama dibagi 3. Di kiri maupun di kanan ruas. Demikian sehingga kita dapatkan di sini 1 kalinya harga mutlak 3x dikurangi 4. 1 kalinya tidak saya tulis lagi ya. Sama dengan ini pun juga dibagi dengan 3 yaitu 2. Untuk selanjutnya kalau sudah dapat bentuk sederhana seperti ini, bisa dong kalian cari nilai x-nya berapa. Sama seperti nomor 2. Silakan isi lanjutkan jawab pertanyaan nomor 3 ini, kemudian kalian komen di bawah video di bawah ini. Oke? Bisa dong ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan, nah seperti ini. Berbeda dengan contoh nomor 3 tadi, kalau yang tadi ada 2 rumah nilai mutlak, namun di dalamnya adalah sama. Kalau yang ini, beda dong isinya ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini? Ini ingat-ingat, ini ada 2 nilai mutlak, isinya tidak sama, berarti ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu rumah nilai mutlak yang pertama ini x dikurangi 3, mungkin dia lebih dari 0,
Dan rumah nilai mutlak yang kedua, 1 dikurangi 2x, itu juga lebih dari 0, sama-sama positif. Kalau dia sama-sama positif, gimana dong? Ya ditulis. Ini berarti nilainya positif, dari x dikurangi 3, nggak ada yang berubah ya. Tambah 2 sama dengan 1 dikurangi 2x, karena tidak berubah. Ya, jadilah dia, ini pindah ke sini jadi 3x sama dengan negatif 3 tambah 2 itu negatif 1, ketika pindah ke sini jadi tambah 1 dong. 1 ditambah 1 adalah 2, maka nilai x-nya adalah 2/3. Itu untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apabila x kurang 3-nya lebih dari 0 dan 1 dikurangi 2x-nya kurang dari 0, alias ini yang positif, ini adalah negatif. Jadi kita tuliskan x dikurangi 3 tambah 2 sama dengan ini bernilai negatif, berarti negatif 1 tambah 2x. Mengapa tambah? Karena negatif kali negatif 2x adalah positif 2x. Seperti ini ya. Kemudian kita mau bawa x-nya kemana nih? Ke kanan saja boleh. Ini dibawa ke kanan, jadilah dia x saja. Kemudian ini minus 1. Minus 1-nya geser ke sini. Jadilah dia tambah 1. Minus 1 ditambah 1, 0. Itu nilai x yang kedua. Untuk yang ketiga, kemungkinannya berbalikan dengan yang ini. Kita coba x kurang 3 yang kurang dari 0. Dan 1 min 2x-nya lebih dari 0, alias ini negatif, ini positif. Negatif dulu, ini dijadikan negatif, berarti minus x tambah 3 gitu dong. Tambah 2 sama dengan, ini jadi positif, berarti tidak ada yang berubah, 1 dikurangi 2x. Lalu jadilah dia, ini pindah ke sini, positif x sama dengan 1 di sini. Ini ditambah, jadilah dia 5. 1 dikurangi 5, minus 4. Lalu kemungkinan keempat, yaitu sama-sama negatif ya, yang belum kita coba. Dan 1 min 2x-nya kurang dari 0. Sama-sama negatif, sedemikian sehingga kita langsung rubah dia menjadi minus x tambah 3 gitu dong. Tambah 2 sama dengan minus 1 tambah 2x. Lalu apa yang terjadi? Di sini adalah 3x, boleh dibawa ke sini. 5 ditambah 1, 6. Maka nilai x-nya di sini adalah, saya lanjutin di sini ya. Nilai x-nya adalah 6 dibagi 3, 2. Sehingga kita dapat 4 nilai. X-nya bernilai 2, negatif 4, ini 0, 2/3. Bagaimana menulis himpunan penyelesaiannya? Yuk, seperti tadi, kurung kurawal buka. X, demikian sehingga dimulai dari nilai terkecil. Siapa yang paling kecil? Ini ya, minus 4, kemudian 0 dulu. Ayo 2/3 atau 2? 2/3 dulu ya, baru 2. Seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Oke, itu yang nomor contoh soal 4. Lalu ada juga contoh soal 5 mengenai pertidaksamaan. 5 dan 6 ya, sama-sama pertidaksamaan. Cuman yang ini saya pakai contoh yang kurang dari sama dengan, kalau yang ini lebih dari. Kita gunakan nanti sifat yang B dan C. Seperti ini. Yang pertama, untuk yang ini kurang dari sama dengan, lalu kita pakai yang mana dong?
B atau C? B ya. Nanti akan seperti ini. Berarti sebagai X-nya adalah yang dalam tanda mutlak ini. Oh ya, ini ada tanda 2. Berarti kita sederhanakan dulu ya. Koefisiennya biar jadi 1 di sini. Bagaimana biar jadi bernilai 1? 2-nya kita apakan? Sama-sama bagi 2. Pelakuan kiri sama dengan pelakuan kanan. Sedemikian sehingga kita dapatkan 1 kalinya 3. Harga mutlak 3X dikurangi 1. Kurang dari sama dengan ini pun dibagi 2. Jadilah 5. Karena kurang dari berarti yang di dalam harga mutlak 3X dikurangi 1 ini diapit dengan negatif 5 sampai positif 5. Gitu dong. Ya, sesuai sama sifat yang B ini. Sampun? Oke, kita lanjutkan. 3X. Biar sisa 3X aja, min 1-nya kan kita tambah 1 nih, biar bernilai 0. 3X tambah 0, sisa 3X. Karena kita manipulasi dengan menambahkan 1 di sini, ini pun yang kita bawa juga 5-nya juga ditambah 1, jadilah dia 6. Ini ditambah 1, berkurang hutangnya, jadilah dia hutangnya lagi 4, negatif 4. Lalu biar ini bernilai 1X, bagaimana? Dibagi 3 dong. Berarti 3X bagi 3 adalah 1X. Min 4 juga dibagi 3, jadilah dia min 4/3. Lalu 6-nya juga dibagi 3, alias 2. Ya sudah, sederhana. Himpunan penyelesaiannya kita dapat tuliskan X demikian sehingga X itu lebih dari sama dengan negatif 4/3 kurang dari sama dengan 2. Ya, ini dicermati lagi cara membacanya. Ada banyak anak yang keliru. Untuk membaca ini mereka bingung. Gimana dari X dulu ya? Poinnya di mana variabelnya, dari situ kalian baca. X-nya dimakan sama negatif 4/3 alias X lebih dari sama dengan negatif 4/3. Gitu bacanya ya. Dan X-nya ditusuk sama 2 alias X-nya kurang dari sama dengan 2. Kalau pembacaan yang negatif 4/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 itu salah ya. Harus dimulai dari mana variabelnya berada. Dari sana kalian membaca. Oke? Oke, good. Yang terakhir, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini. Kita pakai yang sifat C ya. Yang ini. Demikian sehingga kita dapatkan ini sudah variabel sudah koefisiennya 1, jadi kita lanjutkan saja. 2X kurang 3, satunya digeser ke kanan ya. Negatif 1-nya geser ke kanan jadi tambah 1. Di sini 5 dong. Lanjut, ini artinya ini dalam nilai mutlak ini yang pertama ini adalah kurang dari 5, negatif 5 sorry. Atau 2X kurang 3-nya lebih dari 5. Gitu dong ya. Oke, ini lanjutannya 2X kurang dari ini tambah 3 alias min 2. X-nya kurang dari minus 1. Ini lanjutannya 2X lebih dari 8. X-nya lebih dari 4. Gitu dong ya. Sedemikian sehingga kita nulis himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X-nya kurang dari minus 1 atau X-nya lebih dari 4. Gimana, gampang banget kan? Untuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang melibatkan nilai mutlak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Silakan jawab pertanyaan di bawah kolom komen ini ya. Terima kasih.